Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky dan teman saya Muhammad Rifki Alvarinos. Kami ingin memberikan video dari hasil pengamatan kelapa sawit, mulai dari pembukaan lahan sampai dengan panen. Pertama-tama dimulai pada tahap pembukaan lahan. Pada tahap pembukaan lahan kelapa sawit ini adalah salah satu langkah awal untuk bercocok tanam dalam kelapa sawit. Pada suatu areal atau lahan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan, gulma, dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Pembibitan pre-nursery merupakan pembibitan yang dilakukan pada polybag mini atau polybag kecil pada saat tanaman sudah berumur 1-3 bulan. Pembibitan merupakan langkah awal dari seluruh rangkaian kegiatan budidaya tanaman kelapa sawit. Pembibitan kelapa sawit sendiri dapat dilakukan dengan dua sistem. Tapi yang biasa dilakukan saat ini adalah dengan sistem 2 tahap atau double stage, yaitu sistem pembibitan yang menggunakan pembibitan awal atau pre-nursery dan pembibitan utama atau main nursery. Pada tahap TBN kelapa sawit ini adalah masa di mana sebelum panen atau dimulai dari saat tanam sampai panen pertama, berlangsung selama 30-36 bulan. Periode waktu TBM pada tanaman kelapa sawit terdiri dari TBM 0, TBM 1, TBM 2, dan TBM 3. Selanjutnya, tahap TM. Pada tahap TM ini adalah tahap di mana penghasilan tanaman kelapa sawit dengan produktivitas maksimal, dengan biaya produksi serendah mungkin, dan terus mempertahankan produktivitas yang tinggi secara berkelanjutan, dan menjaga lingkungan perkebunan setiap kegiatan pemeliharaan tertentu untuk menghasilkan produksi kelapa sawit yang baik.
Pemeliharaan tanaman kelapa sawit setelah proses penanaman ada beberapa tahap. Yang pertama, penyulaman. Penyulaman merupakan penggantian tanaman kelapa sawit yang tumbuh kurang baik, rusak oleh hama atau mati. Yang kedua, membuat bokoran atau pinggiran, yaitu membersihkan areal sekitar tanaman kelapa sawit dari gulma. Bentuk piringan mengelilingi batang tanaman dengan diameter 2-3 meter. Biasa di situ bisa diletak untuk pupuk juga. Yang ketiga, ada pemangkasan daun atau pelepah. Pemangkasan daun dilakukan sesuai dengan umur atau tingkat pertumbuhan tanaman. Ada dua macam pemangkasan di dalam budidaya kelapa sawit. Yang pertama, pemangkasan pasir, yaitu pemangkasan pada tanaman muda umur 16-20 bulan. Yang kedua, pemangkasan produksi, yaitu pemangkasan pada tanaman kelapa sawit yang mulai berbuah umur 20-28 bulan. I can't win, I can't reign, I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you, without you, without you, without you. Panen merupakan salah satu faktor yang penting di dalam budidaya kelapa sawit, karena keberhasilan panen akan menunjang pencapaian produktivitas panen. Tanaman kelapa sawit mulai berbuah pada umur 2 tahun 5 bulan. Buah yang dapat dipanen adalah buah yang telah matang panen. Ciri-ciri buah kelapa sawit matang yang sudah bisa dipanen adalah sedikitnya ada 5 buah yang jatuh dari tandan atau brondolan. Interval panen tidak boleh melebihi dari 10 hari pada 3 tahun pertama setelah menghasilkan, dan tidak boleh melebihi 14 hari pada tanaman yang lebih tua. Untuk pemanenan tahun pertama sampai ketiga, paling sedikit 5 brondolan per janjang dengan siklus panen kurang dari 10 hari. Dan untuk tanaman yang lebih tua, standar kematangan maksimum adalah 3-5 brondolan per janjang dengan interval waktu kurang dari 10 hari. Can't erase, so I'll take blame, but I